Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Raden Ketua, yang terhormat Ketua MGBK SMA SMK Kabupaten Brebes Timur, dan yang terhormat Ibu Bapak Guru BK SMA dan SMK Kabupaten Brebes Timur. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga dimensi hasil Bintek 7 jurus. Kemudian lagi jumlah jurusan kami yang ada di sini berjumlah 7 kompetensi, yang mana dari TKJ, kemudian dari gambar bangunan, TBSM, akuntansi, dan sekolah TBSM ya. Kemudian teknik gambar bangunan, ini ada 7 semuanya, yang mana di sana ada foto-foto terkait dengan jurusan yang ada di sekolah kami. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian acara selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Ketua. Silakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena di pagi hari ini kita tentunya masih diberikan kesehatan ya. Semoga dengan kegiatan ini nanti kita mendapatkan taufik dan hidayah, keberkahan untuk kita semua Bapak Ibu. Dan alhamdulillah ya, hari ini kami ini Pak baru pertemuan yang ketiga Pak. Jadi masih baru. Jadi alhamdulillah hari ini sudah sepertinya 80% dari jumlah kami itu 21 orang Pak. 21 orang guru BK yang ada di Kabupaten Brebes Timur. Apakah itu sudah habis? Masih di data Pak. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak Ibu kegiatan kita ini bisa lancar dan bisa pertemuan tiap bulan sebagai wadah ya, tempat untuk kita berbagi ide dan sebagainya. Nah, itu harapannya untuk ke depan nanti agar bisa lebih lengkap semua. Kemudian acara yang berikutnya yaitu dimensi hasil Bintek 7 jurus BK yang disampaikan oleh 5 orang perwakilan guru BK.
beberapa jurus ya. Ternyata kita itu semuanya merdeka ya, di sekolah itu merdeka. Nah, ternyata guru BK itu multifungsi. Nah, nggak cuma multi talenta, multifungsi. Nah, di sini. Jadi nanti mungkin hari ini kita agak lama ya seperti biasanya. Dan kami menyampaikan gabungan dari 7 jurus BK karena mengingat waktunya juga kita ngambil berapa jam, jadi ada beberapa materi yang kita sampaikan. Karena di sini ada beberapa jurus, nanti rekan-rekan yang lain mengenalkannya, terus artinya sekilas lah. Itu ada 7, kenali potensi. Ya. Nah, mungkin di sekolah sudah kita sampaikan ke anak-anak di awal pelajaran ya, awal tahun mungkin sudah ada yang mengenal potensi ke anak-anak, ke siswa, murid. Terus ada kelola emosi, nah, itu juga ada. Terus ada tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi serta membangun kolaborasi dan menata situasi. Ada 7 jurus BK. Dan hari ini mungkin tidak semua yang kami sampaikan, mungkin di pertemuan berikutnya, tapi yang di sini kami ada beberapa yang sudah nanti disampaikan ya materinya. Mungkin itu dulu. Di mana Pak Dodi? Langsung. Nah, kita ngambil di resiliensi. Ibu Sri siap materi resiliensi. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru BK hebat. Jadi kami yang bertiga ini kemarin mewakili dari Bertin, tapi bukan berarti kami ini hebat semuanya hebat ya, cuma karena terpanggil gitu ya. Apalagi saya itu kemarin cuma menggantikan Bapak karena Bapak Ketua MBBK kita lagi sakit. Jadi selama pelatihan kemarin yang pertama hari itu, di situ kami guru BK ya SMA SMK 1 Selpaten ya, itu yang dipelajari mengenal 7 jurus BK hebat. Jadi tujuan pelatihan ini nantinya akan diimbaskan lagi kepada instansi Jawa, kita guru BK sama guru-guru di sekolah. Tujuh jurus BK hebat itu tadinya sudah disampaikan oleh Bu Seven. Ada kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Jadi nanti satu-satu akan kita sampaikan ya, walaupun nanti secara singkat karena waktu kita juga. Untuk kenali potensi di sini kita belajar bagaimana kita mengenali kemampuan siswa melalui asesmen bakat. Karena kalau siswa sudah mengenali potensinya bagaimana, kita sudah tahu siswa ini bakat kemampuannya di mana, jadi kita mudah untuk mengarahkannya. Terus untuk kelola emosi. Jadi kelola emosi ini bagaimana caranya kita sebagai guru ataupun murid kita, bagaimana caranya kita mengelola emosi supaya bisa menjadi emosi yang terarah, misalnya dari energi yang negatif menjadi energi positif. Resiliensi ini sama dengan daya juang, daya lenting. Artinya semua siswa itu perlu kita tumbuhkan resiliensi, semangat juang, daya lenting. Terus ada jaga konsistensi. Ini kita langsung aja ke mungkin ini secara acak aja. Ada yang mau menyampaikan dulu dari kelola potensi aja. Kalau saya pribadi mau menyampaikan ini tumbuhkan resiliensi.
dari kesulitan atau trauma atau tekanan hidup. Jadi kalau misalnya di sini kita mengajarkan kepada siswa supaya bisa, kalau misalnya ada masalah itu jangan menyerah. Ada daya juangnya adalah daya pentingnya. Oh, bisa di next slide. Oke. Nah ya, jadi kalau misalnya ada masalah itu, daya kita di sini tugas kita adalah menumbuhkan resiliensi kepada anak didik kita. Daya resiliensi ini artinya daya letting, daya juang. Jadi kalau misalnya ada masalah, bagaimana anaknya bisa menghadapi masalah itu? Jangan sampai dia putus asa. Jadi punya semangat juang. Yang kedua itu pola pikir tertumbuh. Jadi misalnya kayak kita memberikan ujian kepada anak itu sebaiknya bagaimana ujian itu kita tambahkan motivasi. Jadi jangan cuma sekadar ujian. Terus yang ketiga itu membangun bawaan dan proses adaptasi. Nah, di sini itu kita kemarin waktu kegiatan di sana kita tuh lebih banyak praktekannya langsung kepada anak kita. Jadi dari praktek itu kita bisa mengambil refleksi. Oh, berarti dari resiliensi ini bagaimana kita bisa menumbuhkan semangat juang, jangan menyerah. Jadi kebanyakan kita di situ praktek. Nah, di sini kita bisa langsung nanti praktek. Terus sudah disediakan kartu sama slogan. Tapi sebelumnya ya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, nah ini kita ada permainan spedol ini nanti kalau misalnya saya bilang jalankan, tolong Ibu jalankan. Kalau misalnya saya bilang stop, berarti stop. Siapa yang pegang nanti tolong menyambung kata-kata dari saya, nyambung kalimat. Ya. Siap Bapak Ibu, konsentrasi. Karena dari permainan ini siap Ibu Seven, Bapak Ibu siap? Oke, mulai. Terus jalan. Kalau bilang stop, baru stop. Stop. Baik, Ibu enak ya. Oke, Ibu enak. Siap, nyambung kalimat Bu. Jika saya gagal dalam mencapai cita-cita saya, maka saya akan sedih. Ada lagi, coba. Lanjut. Jalan. Stop. Ketika Bapak siap melanjutkan. Oke. Ketika saya merasa dikucilkan dan merasa dibully oleh teman saya, maka saya akan sedih pastinya. Oke. Lanjut Bapak, jalankan mic-nya. Stop. Kalau misalnya saya tinggal kelas, maka saya akan terus berjuang dan memperbaiki kesalahan dari kegagalan yang sudah saya lalui. Oke, terima kasih. Tepuk ya. Tepuk tangan dulu untuk tiga teman kita yang tadi dapat menjawab. Tepuk tangan. Bapak Ibu, dari permainan tadi ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapat dari permainan tadi? Yang dapat disimpulkan, ada yang bisa? Oke, silakan. Kalau saya yang menyimpulkan ya, karena tadi kita sudah ada permainan, saya menyimaknya cuma sekilas
keras ya ini tadi, tapi saya bisa mengambil karena itu adalah gambaran dari suatu emosi atau perasaan. Ya, ada perasaan tidak bisa larut, tidak bisa tenggelam, kita harus bangkit. Pertama dengan semangat berjuang, itu yang bisa saya tangkap. Oke, teman-teman mau gimana? Bangku atau tempat duduknya bisa digeser lebih lebar biar bisa di tengah semua. Ya sudah. Jadi bisa langsung dibentuk 3 orang dalam satu kelompok hanya Bapak Ibu. Terserah 3 orang dari entah dari 1, 2, 3 atau kita hitung dulu itu bisa. 3 kelompok langsung. Dalam permainan ini tujuannya membangun kolaborasi anak atau kolaborasi dari Bapak Ibu itu sendiri. Seperti apa caranya, itu yang bakal kita serahkan diri kita. Kita di sini banyak prakteknya ya, tapi nanti itu ada maknanya. Iya. Jadi dengarkan baik-baik Bapak Ibu, kartu yang sudah kita bagikan, itu Bapak Ibu semuanya bentuk menara setinggi-tingginya dengan sekuat-kuatnya. Bentuk menara dari kartu tersebut sekuat-kuatnya dan setinggi-tingginya. Ya, bentuk terserah, yang jelas di sini ada kolaborasi dari Bapak Ibu semuanya. Ya, alat bantu mohon izin Bu Nurul. Ya, untuk alat bantu berangkat itu cuma 1 jengkal Bu, 1 jengkal, jangan lebih. Ya, 1 jengkal jangan lebih. Ya, cukup. Dengan waktu 10 menit. 10 menit. Nah. 10 menit waktunya buat. Jadi begini Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu di perintahnya membuat bangunan dari kartu bagaimana supaya dia kokoh bisa berdiri. Nah itu solutifnya yang dibagikan tadi digunakan supaya bisa berdiri kuat. Itu solutif. Ya, nanti kelompok lain tugasnya menghembuskan angin ribut ke menara kelompok lain, ya. Jadi menaranya harus kuat. Jadi nanti ada angin ribut yang datang. Bagaimana caranya supaya menara itu berdiri kokoh, ya? 10 menit Bu. Sudah Bu. Resolusinya tolong berhemat ya Bapak Ibu, gunakan maksimal mungkin. Jadi di dalam permainan ini anggaplah Bapak Ibu di sini peserta didik yang nantinya bisa berkolaborasi membangun menara seperti apa? Bangun lagi. Tenang.
pembahasan kita tadi terkait dengan resiliensi. Jadi tantangan terbesar Bapak Ibu ketika bangunan roboh, otomatis Bapak Ibu bangun kembali. Lanjut, jangan ada kata menyerah. Ketika diterapkannya waktu sisa 5 menit. Oke. Berarti dari kelompok seberang dengan jarak 1 meter 3 kali hembusan. Ya, 3 kali hembusan. Ya, dimulai 1. Ya, silakan. Cukup 3 kali hembusan. Ayo tidak semuanya. 1. Lanjut lagi. Setelah Bapak Ibu berusaha susah payah membangun menara tersebut, apa tanggapan Bapak Ibu atau tantangan terberat Bapak Ibu membuat menara tersebut? Dari kelompok 1 dulu. Ya, tanggapannya dulu. Iya. Tes. Iya. Ya, terima kasih ya. Saya bisa sampaikan kesimpulan dari permainan tersebut, Iya. yaitu yang pertama yang bisa kita ambil itu adalah kebersamaan, atau bisa disebutkan itu apa ya namanya, ya kolaborasi, kerjasama ya bisa kita ambil kerjasama. Kemudian bagaimana kita membangun diri kita itu agar sekukuh-kukuhnya, agar tidak tumpang ya oleh teman lain. Mungkin itu saja yang bisa ditukar atau dihancurkan oleh rekan lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Iya, jadi intinya dari Basalis ini kokohkan dulu diri sendiri ya Basalis, biar tidak ada hambatan, ada tantangan yang bakal menerpa diri kita. Oke, selanjutnya lagi dari siapa? Bu Lutia, Ibu silakan Bu. Apa tantangan hambatannya ketika membangun menara tersebut? Iya. Ini apa yang kita tangan ya? Tantangan nggak ya? Iya. Nah, jadi untuk tantangannya itu yang pertama tentunya ya sulitlah membentuk atau membangun sebuah apa itu namanya fondasi yang kokoh, apa adanya kesepakatan, apa adanya kerjasama yang baik, ya, dan tentunya harus panjang sabar juga ini ya. Tapi terus terang sampai keringatan ini berkecuali ini pasang runtuh seperti itu, jadi harus sabar juga. Itu aja ya. Lanjut Bu. Ya semuanya, biar semuanya dapat. Ya silakan Bu Eda. Ya, yang pertama yang kita harus percaya diri dulu, ya karena itu sangat penting. Yang kedua ya walaupun runtuh, tapi kita jangan pantang menyerah. Jangan menyerah Bu ya. Jangan pantang menyerah dan jangan pantang apa kata anak-anak sekarang itu jangan baper. Iya, oke. Baper. Iya. Kalau jatuh bangkit. Iya. Ya pokoknya kalau jatuh bangkit, nggak mungkin kita jatuh terus. Iya. Pasti bangkit kan. Barangnya kalau 1 kali jatuh, bangkit, 2 kali jatuh, bangkit, nggak mungkin sampai maunya sampai ke 3 kali dan selanjutnya. Oh iya, makasih Bu. Lanjut yang terakhir, ada tantangannya Bu. Gimana perasaannya Bapak Ibu ketika membangun menara tersebut? Apakah Anda pernah mengalami kegagalan? Baik, terima kasih. Mohon tepuk tangannya dulu buat kami. Terima kasih. Di sini bangunan kami yang paling tinggi. Dan mungkin banyak dari teman-teman sudah menyampaikan tadi. Saya hanya sedikit menambahkan.
Ya benar, jadi ada pantang menyerah dan tentunya ada refleksi dulu apa penyebab kegagalan pertama. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih buat menari yang sudah mendengar dengan setinggi-tingginya Bapak Ibu. Kemudian makna atau hal yang bisa kita ambil dari permainan tersebut itu kita bisa terapkan ke anak-anak seperti apa cara kolaborasi anak-anak tersebut dari hal yang dirasa sulit sehingga dia bisa bangkit Bapak Ibu. Jadi tujuan permainan di sini membangun dari kegagalan, itu intinya Bapak Ibu. Nanti kita gagal jangan pernah menyerah kata Bu Ena. Maka itu Bapak Ibu. Nanti kita bagaimana praktek konseling antara konselor dan Iya, itu yang lebih seru Bu. Iya. iya nanti. Oke, baik sampai sini ya. Habis ini explain dulu. Oke, silakan berdiri dulu Bapak Ibu. Ya kartunya sudah kumpul bisa di. Intinya Bapak Ibu lah, bila ada salah satu kita diundang ke provinsi untuk pelatihan, jangan sungkan-sungkan. Kita saling kolaborasi deh, contohnya kayak hari ini. Kita kan bisa gantian diundang ke provinsi sana. Jadi kalau sewaktu-waktu kita bergantian yang jadi penyampai materi, kami belum sampai di fasilitator belum sampai karena belum ada sertifikat. Jadi kalau ada pelatihan diberikan ke kita, tangkap aja langsung, hubungi kawan sepenguruan, kita praktek, itu aja. Kayak contohnya hari ini, setidaknya kan kita menambah praktik. Diri kita dulu, menguatkan kebanggaan sebagai ibu kita. Jadi bisa berimbas ke siswa. Iya. Karena banyak praktiknya kalau teorinya. Ya, kadang ice breaking pun itu bisa kita konekkan ke materi itu Bu. Iya. Nyambung. Oke, sudahlah. Sudah. Berarti ini membantu yang bapak-bapak, khusus bapak-bapak, yang ibu-ibu kelompok dibagi jadi 2 kelompok. Ada sana? Ya. Berarti bapak-bapak sebelah situ. Ya, sebelah sini semuanya bapak-bapak. Sebelah sini. Mana lagi? Oh, ada ke WC lah. Masuk berarti Pak Dodi masuk sini lah. Oke. Badapan. Ini ada hubungannya dengan kolaborasi dengan kecerdasan majemuk dalam diri kita masing-masing. Nanti ada tesnya habis ini. Kita ice breaking dulu. Sudah? Boleh maju sedikit Bu? Boleh, silakan. Ini 5 orang. 5 orang. Si Ibu Elina di sebelah sini. Gabung. 4. Ini Ibu. Karena bapak-bapak nunggu suara keras, kami ini masalahnya memberikan apa? Kalau musik itu kan mesti ada keseimbangan suara kan? Nah, jadi bapak-bapak bunyi yang disuarakan kalau saya tunjuk itu gitu ya. Kalau Ibu apa kira-kira Bu? Gitu ya. Oke, coba dari bapak-bapak. Bum 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 gitu bapak. Jangan bum. 1, 2, 3.
dengan adanya kita mengeluarkan suara, terbentuklah satu nada. Nah, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak memang ada bakatnya di bidang seni, bisa itu. Entah itu kata-kata kah, misalkan kayak nyanyi. Ibu Nikita, Bu. Ya, udah kelihatan kalau seni-seni ini banyak. Jadi habis ini kita kembali aja ke tempat duduk. Silahkan Bapak Ibu menggunakan HP-nya dengan memasukkan sandi WiFi Aula di sini. Kita mencoba menjawab angket ya, kuesioner untuk mengetahui kecerdasan majemuk kita. Nanti link itu kita share di grup MGBK. Jadi di sekolah bisa diteruskan ke siswa. Bisa untuk dites apalagi kelas 12 nih cocok, SMA cocok, karena bisa konseling tindak lanjut nanti di situ. Oke, kita kembali dulu ke tempat duduk masing-masing. Kita kembali ke tempat duduk. Bisa bercerita dan masalah kerahasiaan pasti akan terjadi karena kami punya asas kerahasiaan itu berbeda. Jadi kalau Bapak lihat dari laporan beberapa guru, kalau saya lihat bunga ini kalau ke sekolah sering datang terlambat, sama kadang-kadang tidur dalam kelas ya. Iya betul Pak. Kalau boleh tahu kenapa bisa seperti itu? Begini Pak, kalau saya sering datang terlambat itu karena bangunnya kesiangan Pak, karena tidurnya terlalu larut malam. Itu Pak alasannya terlambat. Ya, jadi kamu sering terlambat ke sekolah karena sering, ya kalau bisa disebut sering begadang ya. Karena Saya kerja Pak, mau kerja. ya jual nasi goreng ikut ibu saya. Oh gitu ya. Begitu. Jadi si bunga ini sering begadang karena sambil kerja jual nasi goreng. Betul Pak. Jadi bunga, kamu harusnya tahu posisi kamu dalam hal ini. Kamu sebenarnya masih sebagai seorang pelajar. Jadi nanti diusahakan untuk membagi waktu dan meminta pengertian dari orang tuanya bahwa kamu ada tanggung jawab sebagai seorang pelajar, dan bunga juga harus bisa memilih atau memprioritaskan yang mana terlebih dahulu, baik itu untuk karir ataupun untuk nanti membantu orang tuanya. Jadi di sini Bapak nanti pengennya kamu yang berubah agar tidak menerima keluhan lagi dari Bapak Ibu guru yang mengajar, karena banyak laporan kamu sering datang terlambat. Ya, jadi Bapak harap setelah ini kamu usahakan bangun lebih awal atau tidur lebih awal supaya paginya tidak terlambat ke sekolah, bahkan tidak tidur di kelas. Dan Bapak di sini mempunyai kuesioner ataupun kuesioner dan sebuah asesmen, mohon diisi. Nah di sini Bapak menggunakan kontrak perilaku. Jadi kalau kamu nanti misalnya melanggar kontrak ini, kamu akan mendapat konsekuensi. Tapi kalau kamu memenuhi kontrak ini, kamu akan dapat sebuah reward ataupun konsekuensinya kamu sudah tentukan sendiri, kamu tulis sendiri dan sudah ditandatangani. Tentunya kontrak ini akan berlaku kalau sudah ditandatangani dari bunga sebagai konsekuensi.
nanti Bapak juga akan berkoordinasi dengan orang tua kami. Sampai di sini sudah paham tentang kontrak perilaku? Iya, sudah paham. Ya, kalau sudah paham, Bunga bisa melanjutkan belajar di kelas. Ya. Terima kasih Bunga karena sudah datang. Silakan. Silakan Ibu dari observernya. Dari observer sudah memperhatikan dan mendengar permasalahan serta solusi yang dikasih. Itu pertama-tama memang kita dalam penggalian masalah itu sangat penting. Ya, kita memang perlu mengetahui masalah apa yang sebenarnya terjadi yang dialami oleh si peserta didik kita. Kenapa ada hal-hal yang seperti itu dan kita tidak pemanggil itu bukan untuk menjas. Kita memang harus ramah, Iya. ramah, tidak menakuti. Iya, Ibu. Ya, supaya bisa kita dalam penggalian masalah itu mudah. Dalam arti memberi penyemangat ya Ibu ya. Ibaratnya penggalian informasinya itu enak. Iya. Ya, jadi kalau kita sudah dapat permasalahannya, berarti kita dapat menarik kesimpulan, bukan kesimpulan ya, mengetahui informasi yang untuk kita memberikan tindak lanjut ke berikutnya setelah penggalian informasi itu tadi. Iya. Setelah dapat informasi lalu kita bisa mengambil suatu dengan merah atau menarik kesimpulan Iya. untuk melakukan tindak lanjut selanjutnya. Tidak menetap cuma di situ saja. Iya, berarti ini ada tahap berikutnya lagi ya Ibu. Iya. Berkelanjutan. Karena ini ada sampai di situ, tapi kita berkesinambungan. Iya. Iya. Karena kita dari kelas 10, 11, 12. Kalau kita beda kan nggak mungkin setelah ada masalah satu, setelah kita ambil masuk selesai. Iya, iya. Nah, itu masih kita tahu perkembangannya seperti apa selanjutnya. Iya. Itu memang tugas kita. Iya Ibu. Nah jadi sampai di sini Bapak Ibu sebagai pelaku agama dulu, kami perhatikan ketika Bapak Ibu dari konselor maupun konseli yang pertama tatapan matanya. Jadi usahakan seorang konselor menatap wajah seorang konseli. Ya kan? Kemudian posisi duduk, mohon maaf, posisi duduk ketika perempuan jangan terlalu dibuka. Yang perempuannya, benar seperti itu. Ya. Yang laki-lakinya posisi duduknya dari sama bisa melihat kira-kira seperti apa Bu? Posisi mungkin kalau di sini kita agak susah karena sama teman-teman. Iya, iya. Iya. Kemudian kita akan lebih tertib dan lebih wibawanya itu keluar. Iya, oke, terima kasih. Kemudian yang untuk konselor itu usahakan ketika duduk kakinya jangan disiram Ibu. Seorang konselornya. Dan satu lagi dia terakhir dari uji coba kita ambil satu sampel dari satu kelompok, kira-kira pernah nggak ini diterapkan Bapak Ibu di sekolahnya? Baik, terima kasih sudah menunggu. Jadi saya di sini sedikit banyaknya mengingat lagi apa yang saya terapkan ketika mengikuti PPK. Iya. Namun pada realitanya tidak seperti itu. Iya. Bukan karena kemauan dari guru BK, Iya. tapi keadaan guru BK itu sendiri dipaksa seperti itu. Karena jujur saja pengalaman ketika ada siswa bermasalah, ada ya
beberapa guru mungkin masih belum memahami datang, itu guru BK-nya, siswanya disuruh langsung duduk dan guru BK disuruh guru BK ya disuruh seolah-olah guru BK ini kayak polisi, interogasi dan mengambil keputusan hukuman apa yang cocok. Jadi kita sebagai seorang guru BK tidak bisa lagi menunjukkan bahwa kita guru BK, tapi kita menunjukkan bahwa kita ini ada polisinya sekolah, bukan karena kemauan sendiri, tapi dipaksa atau keadaan. Nah mungkin ini yang masih dialami, saya yakin Bapak Ibu guru juga seperti itu. Jadi bahkan sudah pantang di pikiran siswa ketika ketemu guru BK, siswa itu adalah siswa bermasalah. Padahal kan guru BK kadang-kadang membina yang berprestasi ataupun mau membimbing karirnya dan lainnya. Tapi ketika ketemu dengan guru BK atau dipanggil guru BK, ya udah. Bahkan teman-temannya juga hayu. Karena temannya pun menganggap bahwa siswa tersebut bermasalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, jadi terkait dengan hasil model 3 orang sebagai konselor observer dan konseling di sini, kita dapat menarik kesimpulan ketika seorang konselor itu dititik beratkannya sebagai detektif atau hakim. Kebanyakan kita berpandangan guru BK itu lebih bagus mengarah ke hakim, jatuh vonis, Bapak Ibu. Kalau cuma kita menjadi seorang detektif, kita menggali informasi itu kurang akurat ketika kita berada di lapangan. Kemungkinan seperti itu, Bapak Ibu, itu persepsi dari saya. Ada lagi yang berpendapat jadilah guru BK yang selalu memotivasi semangatnya, tetapi tidak untuk mencegah permasalahannya. Contoh dari kasusnya siapa? Bunga. Siapa yang masuknya ke seorang detektif, Bapak Ibu. Dia menggali informasi, akan tetapi ketika ada masalah, status detektifnya itu jadi kehakim. Ada konsekuensi kontrak yang sudah dibuat dari Pahir terhadap Bunga, itu bakal berlanjut depan. Iya, jadi ini jadi program kita semua. Mungkin ada kesempatan dengan Pak Ketua kemarin. Apa sih sebenarnya tugas guru BK di sekolah? Jangan selalu ketika ada masalah dilimpahkan ke guru BK. Sekarang kan ada guru wali dengan wali kelas sebagai administrasi, guru wali sebagai pembimbing. Itu punya peranan juga, Bapak Ibu. Jangan, jika bisa, kita sebagai guru BK harus mematuhi aturan yang diperlukan dari guru wali maupun wali kelasnya. Kita akan perlahan-lahan, kemungkinan seperti itu ya Bapak Ibu. Ada lagi guru yang ingin disampaikan?